Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan tetapi juga dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Rasa Cukup. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang raja yang tidak merasa bahagia sekalipun dia sudah memiliki segala sesuatunya dalam hidupnya. Maka sang raja itu kemudian membayangkan seandainya apa saja yang dipegangnya itu berubah menjadi emas, pastilah akan membuat hidupnya merasa puas, bahagia, bahkan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Dan kemudian ketika dia bangun dari tidurnya, mimpi itu berubah menjadi sebuah kenyataan. Ketika dia memegang selimut yang dipakainya, maka selimut itu pun berubah menjadi emas. Dia pun menjadi senang. Kemudian ketika dia memegang bantal yang dipakainya pun itu berubah menjadi emas. Dia tambah kegirangan. Namun sesuatu hal yang berbeda terjadi ketika dia ingin memberitahukan hal ini kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Maka hal itu menjadi sebuah sukacita bagi mereka semuanya. Lalu kemudian mereka berpelukan. Ketika dia memeluk istri dan anak-anaknya, maka sang istri dan anaknya pun berubah menjadi emas. Maka hal itu telah mengubahkan hidupnya dari sukacita, kegirangan, rasa puas menjadi penyesalan yang tak berujung. Dia menyesal dengan apa yang dimintanya. Ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan, tapi justru mendatangkan penyesalan yang amat dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini hanyalah sebuah cerita. Namun melalui cerita ini mengajarkan kepada sebuah kita kebenaran yang penting. Ternyata memiliki kekayaan tidaklah sama dengan memiliki kebahagiaan ataupun sukacita dalam hidup kita. Juga tidak berarti bahwa orang yang kaya harus menjadi miskin terlebih dahulu agar dapat menikmati kebahagiaan. Apa yang disebut kebahagiaan atau sukacita bisa dinikmati baik oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Ada satu kebenaran di dalam doa yang dinaikkan Raja Salomo dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin kita pernah berpikir bahwa orang kaya atau mereka yang sukses dan memiliki segalanya adalah orang yang paling merasa bahagia, merasa beruntung, atau merasa paling bersukacita dalam hidupnya. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ada orang-orang kaya yang mati dalam ketidakbahagiaan, sekalipun mereka memiliki segalanya. Atau mungkin kita berpikir, karena orang miskin itu hidupnya lebih sederhana, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan berbagai macam hal. Namun, banyak juga orang miskin yang sangat tidak bahagia, dan mereka selalu merindukan untuk menjadi orang kaya. Lalu, di manakah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bukan dengan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita sesungguhnya terletak pada hati yang merasa cukup, merasa puas, dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, tetapi jika kita tidak ada rasa puas, rasa cukup, bahkan rasa syukur dalam hati kita, maka kebahagiaan itu akan tetap menjauh dari hidup kita.
Mari malam hari ini kita belajar untuk merasa puas, merasa cukup, merasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu untuk kita merasa iri hati dengan apa yang telah dimiliki, dicapai dalam kehidupan orang yang lain. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan, tapi juga memandang pada diri kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Syukuri apa yang sudah kita capai selama ini. Kita sadar bahwa semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka pada saat kita memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita, itu akan memberikan sebuah keuntungan yang besar. Keuntungan besar dalam kehidupan kita yang akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oleh karena itu malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Maka hal itu lebih daripada cukup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa baik Tuhan. Malam hari ini pun kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya mengampuni dan menguduskan kami semuanya. Bapa Surgawi, ampuni kami jika selama ini kami masih hidup dengan rasa ketidakpuasan dalam diri kami. Tapi kami mau belajar malam hari ini untuk selalu merasa cukup, merasa puas, bahkan dengan ucapan syukur. Kami mau bersyukur selalu kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Kami tidak perlu iri hati ataupun memandang kepada orang lain, tapi kami selalu memandang kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan yang besar dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu malam hari ini. Kalaupun sebentar kami akan tidur dan beristirahat, Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Rasa puas, rasa cukup, dan rasa syukur itu akan mendatangkan keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Ada kebahagiaan, ada sukacita, tapi juga ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.